Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryan Tribayu Aji dari Akuntansi UNES 2019. Kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yuk, lanjut. Yang pertama ada perangkat keras. Komponen utama komputer yang pertama ada CPU, RAM, ruang penyimpanan, alat input, alat output, dan media. CPU merupakan alat atau mesin utama dari komputer itu tersebut. Di dalam CPU terdapat yang namanya prosesor sebagai otak dari komputer itu. Yang kedua ada RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan internal untuk kerja CPU. Apabila RAM semakin besar, maka kerja CPU akan semakin cepat atau semakin ringan. Yang ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan itu ada dua jenis. Yang pertama ruang penyimpanan internal dan ruang penyimpanan eksternal. Kita sudah tahu internal itu merupakan ruang penyimpanan bawaan HP, seperti handphone kita atau laptop kita. Sedangkan ruang penyimpanan eksternal adalah ruang penyimpanan tambahan yang kita tambahkan sendiri. Kalau di HP itu biasa disebut dengan memory card. Kalau di laptop atau di komputer biasa kita sebut dengan flash disk, hard disk, dan CD-RW. Yang keempat, alat input. Contohnya adalah mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Alat input ini berisi atau memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Misalnya keyboard, mengirimkan perintah ke komputer untuk memasukkan karakter atau teks yang akan kita ketik. Sedangkan mouse mengirimkan perintah kepada komputer untuk menggerakkan kursor layar agar layar dapat kita gerakkan atau agar kita dapat menjalankan sebuah aplikasi dengan kursor. Yang kelima adalah alat output. Contohnya seperti monitor, printer, sound, dan lain sebagainya. Kebalikan dari alat input, alat output ini justru komputer memberikan perintah kepada alat-alat output tersebut agar mengeluarkan sesuatu. Contohnya monitor. Komputer mengirimkan perintah pada monitor agar mengeluarkan tampilan layar komputer dan aplikasi dan sebagainya. Printer. Komputer mengeluarkan perintah untuk printer agar dapat mencetak teks atau karakter yang diinginkan dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah sound. Komputer memerintahkan sound agar dapat mengeluarkan suara dari komputer tersebut. Yang terakhir adalah multimedia. Multimedia merupakan alat input dan output atau gabungan dari keduanya. Ini sudah kita bahas ya yang tadi. Selanjutnya adalah alat komputasi pribadi. Ada telepon seluler dengan pesan dan via video interaktif, telepon seluler cerdas atau smartphone atau sering kita sebut dengan handphone, jaringan rumah, dan keamanan komputasi rumah. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon ini diciptakan pertama kali hanya untuk bekerja dasar-dasar komputer saja, tidak lebih. Hanya dapat melakukan dasar-dasar dari komputer seperti mengetik, memutar video, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada telepon seluler cerdas atau smartphone. Ini merupakan pengembangan dari telepon seluler yang pertama tadi. Telepon ini sudah mulai canggih, sudah banyak fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Seperti yang HP kita miliki, itu kan terdapat banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk keseharian kita dan juga memiliki keamanan yang sudah lebih canggih daripada telepon seluler yang pertama kali dibuat. Lanjut. Jaringan komputer rumah. Kebanyakan rumah itu menggunakan WiFi atau modem. Kalian mungkin masih sedikit asing dengan yang namanya modem. Karena modem ini sekarang sudah jarang ditemui. Modem itu bentuknya seperti lonjong. Bentuknya lonjong dan langsung ditancapkan ke komputer. Nah, modem itu merupakan sebuah alat yang memancarkan koneksi internet, tetapi tidak dapat dibagikan dengan komputer lainnya, alias hanya dapat digunakan di satu komputer.
dan itu merupakan kelemahan modem. Sedangkan keunggulan modem itu biasanya modem lebih cepat daripada WiFi. Kelemahan lainnya yaitu modem harus sering diisikan pulsa seperti HP atau paket data seluler kita. Lanjut. WiFi. Tentu kita sudah tidak asing dengan WiFi nirkabel ataupun WiFi hotspot seluler. Nah, WiFi itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan yang pertama adalah koneksi terlalu banyak, maka koneksi kita akan lemot, akan melambat atau akan menjadi buruk. Dan yang kedua ada keamanan yang terganggu. Karena siapapun dapat memasuki WiFi kita, maka kita harus wajib menyertakan keamanan seperti kata sandi atau keamanan lainnya. Kalau tidak, nanti semua orang dapat menyambung WiFi kita. Yang kelebihan yang dimiliki WiFi yang pertama dapat menghubungkan atau dapat berbagi koneksi kepada komputer yang ada di rumah. Tidak hanya satu, bahkan bisa 100 atau lebih, tergantung kecepatan WiFi tersebut. Yang kedua adalah WiFi memiliki jarak maksimal, yaitu maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini, kita bisa menyantol atau menghubungkan komputer kita ke WiFi meskipun jarak 100 meter. Yang ketiga adalah bisa digunakan untuk 100 komputer atau lebih. Seperti yang sudah saya katakan tadi, WiFi itu memiliki kecepatan tertentu untuk menyambungkan ke koneksi ke komputer lainnya. Apabila koneksi terlalu banyak, maka kecepatan WiFi akan menurun atau melambat. Keamanan komputasi rumah. 4 aspek keamanan. Yang pertama, update perangkat lunak, hacker, virus, dan spyware. Kita harus sering mengupdate perangkat lunak kita agar keamanan komputer kita terjamin. Atau bisa saja ada kemungkinan ketika kita mengupdate banyak orang yang berusaha menerobos sistem kita, yaitu yang dinamakan hacker. Virus merupakan program kecil yang merusak perangkat lunak komputer. Virus ini biasanya dibuat oleh para hacker atau para orang-orang yang jago dalam bidang IT. Virus biasanya bertujuan untuk merusak file-file kita dan program-program kita yang ada di dalam komputer. Spyware adalah program yang memata-matai kita. Spyware ini program khusus yang digunakan untuk memata-matai dokumen rahasia. Lanjut, perangkat lunak. Perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang menjalankan tugas yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna berhubungan dengan perangkat keras dan tidak dijalankan melalui aplikasi. Sedangkan perangkat lunak aplikasi adalah sebuah aplikasi yang dijalankan untuk mengerjakan tugas-tugas sistem. Ada 3 jenis perangkat lunak. Yang pertama, aplikasi siap dipakai, aplikasi khusus, dan aplikasi yang ditulis oleh pengguna. Peranan perangkat lunak yang mudah digunakan memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama adalah dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna. Yang kedua, harus memiliki menu dan daftar perintah langkah-langkah yang tepat. Yang ketiga, memiliki pola atau formulir isian. Yang keempat, memiliki tombol bantuan apabila ada yang memerlukan bantuan. Yang kelima adalah menggunakan ikon yang sudah menjadi standar terbaik. Tombol bantuan ini merupakan kewajiban ya agar pengguna itu ketika merasa kesusahan dapat menekan tombol tersebut dan dapat menemukan solusinya. Komunikasi juga ada 2, yaitu koneksi publik. Ada 4, koneksi publik, saluran pribadi, VPN, dan komunikasi jaringan. Protokol komunikasi ada 3, sistem network arsitektur, token ring, internet. Jenis-jenis jaringan. Jaringan ada 2, jaringan area lokal dan internet. Internet dibagi menjadi 2, intranet dan extranet. Intranet yaitu merupakan internet yang digunakan untuk internal saja, sedangkan extranet internet yang digunakan untuk semuanya. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum.